Kasus ketiga yang juga happening dan viral Bu ya, Aktif Maulana. Ya, Itu gimana Bu ya? jadi Epy Maulana ini kita melihat dia akan sebagai seorang kader IPN ya. Kader IPN. Ya, kita khawatir generasi kita ke depan bukan hanya generasi emas, tapi generasi yang mencemaskan. Nah, sementara kita orang tua ini kan diancam juga di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu. Nah, kalau kita tidak masuk di situ, berkontribusi, berpartisipasi untuk memperjuangkan kader-kader kita, yang selama ini kader-kader kita itu banyak yang tersedih. Masa saya sudah sekian lama di Muhammadiyah, ketika saya maju tidak dibantu, tidak Merasa ditinggalkan. merasa ditinggalkan, jalan sendiri dan sebagainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali berjumpa di Pepes GDN 62. Hari ini kita kedatangan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Buya Kijal Atri Tanjung yang membidangi tentang hukum. Nah, tentunya kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang telah dilewati oleh PWN, khususnya di bidang hukum, di tahun 2024. Dan tentunya apa saja yang akan kita laksanakan. PWN tentunya punya program khusus di 2025 ini seperti apa. Buya Kijal, 2024 tentunya agak banyak kejadian, agak banyak peristiwa yang cukup viral ini di Sumatera Barat. Yang pertama mungkin awal-awal itu PSN ya, Bu ya. PSN ini yang PSN ini kenapa Muhammadiyah Sumbar ikut masuk membersamai proses di kasus ini gitu. Gimana tuh Bu ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Epy Atri Tanjung, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat yang membidangi Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah, dan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Muhammadiyah, dan pihak Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan. Apa yang disampaikan tadi tentang komitmen dan peran pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat di bidang hukum, masuk juga kebijakan publik, itu kita tetap memiliki komitmen dan peran penting karena keberpihakan kita kepada publik, kepada masyarakat, karena bagaimanapun juga kita adalah organisasi sosial pemasyarakatan. Ya. Nah, kita dari pengalaman dan melihat bagaimana dampak proyek strategis nasional di berbagai daerah, dan kemudian itu mau dilakukan di Sumatera Barat, apalagi di Air Manis, ya akan diambil lahannya 32.000 ya 162 hektar, dan itu nanti termasuk laut ya, dan kemudian rumah-rumah penduduk, tempat-tempat ibadah lainnya. Nah, setelah kita kaji ternyata PSN ini belum memenuhi syarat. Ya, setelah kita kaji Belum memenuhi syarat gitu ya. syarat. Oke. Karena PT Abako yang kita lihat yang akan mengelola itu setelah kita buka cari informasinya, dokumennya itu PT Abu-Abu ya. PT Abu-Abu. Dan kemudian dampak yang kita lihat PSN ini itu sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Jadi bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi adalah memiskinkan masyarakat, kan? Umumnya di situ, karena bagaimanapun nanti penduduk-penduduk setempat akan dipindahkan. Ya, Direlokasi ya Bu ya. direlokasi, dan itu akan membuat suasana kehidupan mereka tidak nyaman ya, tidak tenang. Nah, makanya kita dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat memperhatikan hal-hal berbagai aspek ya. Akhirnya kita putuskan untuk membentuk tim. Nah, tim 13, dan ini atas perintah juga dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Pimpinan pusat membentuk tim Dr. Busra Muqaddas. Oke. Nah, dia meminta kita untuk membentuk tim dan selalu update perkembangan yang ada di sana.
Nah, terakhir, saya membidangi Majelis Hukum dan HAM. Ketika terjadi suasana Rakernas, ya, Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum dan HAM di Universitas Muhammadiyah Malang, saya hadir, itu diminta untuk mempresentasikan, menceritakan bagaimana kondisi real yang ada di Air Bangis. Kebetulan saya putra Air Bangis, ya sejak kecil lahir di sana juga, saya tahu persis. Dan juga bagaimana kira-kira prospek dan juga dampak yang akan terjadi nanti kalau PSN ini. Kalau kita presentasikan, akhirnya peserta Rakernas itu sepakat untuk merekomendasikan kepada Presiden dan juga lembaga-lembaga negara lainnya supaya PSN ini dibatalkan. Jadi pimpinan pusat merekomendasikan agar ini dibatalkan. Iya, hasil Rakernas, Majelis Hukum dan HAM. Ini seluruh Indonesia. Batalkan. Tapi sampai saat ini saya lihat di daftar PSN itu kan tidak ada lagi PSN Air Bangis itu. Oh, sudah hilang. Sudah hilang dokumennya saya lihat. Ini berita baru juga ya. Ya, saya lihat tidak ada lagi. Jadi masyarakat Sumber mungkin masih beranggapan ini masih jalan. Ya, Jadi sudah tidak masuk lagi. saya melihat tidak ada lagi dokumen tentang PSN Air Bangis untuk dilanjutkan. Jadi kenapa Muhammadiyah Sumbar masuk? Karena ada dampak. Jadi sebenarnya kan proyek-proyek ini ada plus minusnya. Iya. Nah, jadi setelah diinstruksikan oleh pimpinan pusat, ya pimpinan wilayah Muhammadiyah membentuk PIN Ya. yang bekerja untuk mendampingi masyarakat di Air Bangis. Iya, betul. Dan kita berharap pemerintah Prabowo Subianto itu menghentikan dulu lah ya PSN yang ada sekarang ini, kan. Nah, jadi bukan hanya di Bangis, tapi imbauan kita Di tempat-tempat lain. di tempat lain juga, karena dampaknya itu sangat merugikan masyarakat. Baik, Buya, kita mengawali podcast ini dengan langsung kasus hukum ini. Iya. Nanti baru kita diskusi terkait dengan anggaran dasar, tentang aspek hukum segala macamnya. Yang kedua yang happening juga ada Ustadz. Ya. Dulu yang ya menyampaikan ujaran sehingga berdampak juga teman-teman dari warga dan kader Muhammadiyah merespon itu akhirnya sampai ke ranah hukum. Betul. Itu juga happening, itu viral juga. Ini udah selesai Bu ya? Sudah. Jadi itu kejadian di Payakumbuh ya. Nah, seorang ustaz muda, nah, dan ya melipat perbedaan-perbedaan lah ya yang dilakukan oleh Muhammadiyah tentang menentukan bulan puasa, dan sebagainya. Dia melihat Muhammadiyah dianggap itu tidak benar, gitu kan. Nah, artinya ada di situ ujaran kebencian lah, gitu kan. Iya. Makanya dari adik-adik kita pemuda Muhammadiyah itu tidak bisa menerima, akhirnya dilaporkan di Polres Payakumbuh. Dan Polres Payakumbuh itu melimpahkan ke Polda Sumbar. Nah, setelah diproses, hampir masuk 60 hari ya. Dan batas penahanan di Polda itu 60 hari. 60 hari? Nah, saya ambil bidang hukum, ditelepon juga oleh Buya Anwar Abbas, dan juga oleh Buya kita, Ustaz Zahar, temui kalau dapat masalah ini diselesaikan secara damai. Oke. Nah, akhirnya keluar dari Ustaz kita itu datang juga ke sini, temui saya dan sebagainya untuk minta damai. Dan akhirnya tembalah perdamaian itu di Polda Sumatera Barat. Satu poinnya, dia menyampaikan permohonan maaf kepada Muhammadiyah, Holga Muhammadiyah, dan itu disampaikan di Padang TV. Oh, Di Padang TV. di ruang publik disampaikan. Boleh disampaikan di Padang TV, dan saya hadir di situ. Case close gitu ya Bu ya? Ya, betul. Case close. Kasus ketiga yang juga happening dan viral Bu ya, Aktif Maulana. Ya, Itu gimana Bu ya? jadi Aktif Maulana ini kita melihat dia akan sebagai seorang kader IPN ya. Kader IPN. Ya, Makanya Muhammadiyah ikut ya, dari verifikasi ya, karena dia siswa SMP kita, SMP, dan dia baru kelas
7 nggak salah ya. Kelas 7. Nah, baru mengikuti Taruna Melati. Nah, Nah, kematian dia itu setelah kita pelajari, masuk juga kita ada komunikasi dengan LBH, dengan pihak-pihak lain termasuk keluarga, dan juga beberapa orang teman-temannya, kan juga kita bawa ke sini malam-malam kan. Nah, ada perbedaan Persi antara Persi dari Polda dengan dari Muhammadiyah. Nah, kita undang waktu itu dari PDM, beberapa sekolahnya dan sebagainya. Dan akhirnya karena ini adalah anak cucu lah ya, dari Muhammadiyah, ya dari pimpinan pusat Muhammadiyah pun juga turun, dari LBH Muhammadiyah turun, ya kan, sampai ngirim apa ya, ya ikut untuk resume dan sebagainya, gitu kan. Jadi hasil yang kita lihat, hasil akhirnya endingnya itu ya kita juga agak kecewa lah ya. Kalau dikatakan anak itu melompat, gitu kan, melompat, dia meninggal di sungai, sementara hasil swab yang terakhir itu kan tidak ada air yang masuk ke paru-parunya kan. Kalau orang meninggal di sungai, air pasti ada terminum air, tadi ini kedua. Jadi kita betul-betul merasakan lah ya peristiwa-peristiwa yang kita anggap kurang wajar yang menimpa warga kita, anak-anak cucu kita wajar ini, untuk memberikan perhatian penuh, supaya keluarganya itu tidak bersedih. Bagaimanapun kita melihat keluarganya sangat terpukul dan pas. jadi intinya Muhammadiyah hadir untuk anak kader warga Muhammadiyah. Iya. Jadi apapun status hukumnya. Nah, ini kalau kita cerita LBH, ya. Muhammadiyah punya LBH, Lembaga Bantuan Hukum ini, apakah ini warga dan kader kita juga bisa mengakses untuk bisa didampingi advokasinya dari LBH Muhammadiyah? Iya, LBH Muhammadiyah pada waktu itu selalu aktif ya mengikuti perkembangan ini, ya, ikut hadir di Polda. Di beberapa tugas itu di rumah sakit saya juga ikut hadir di situ, dan juga berkomunikasi dengan LBH Padang, saling membantu lah ya untuk mencari berita-berita yang valid lah tentang kejadian ini. Bagaimanapun juga kita Muhammadiyah ini kan satu keluarga. Ya. Satu keluarga, yaitu keluarga ideologis. Kadangkala satu keluarga ideologis ini itu lebih kuat ikatannya daripada keluarga genealogis, pertalian darah. Karena kita diikat oleh ide, ya, gagasan, cita-cita, dan keinginan yang sama di Perserikatan Muhammadiyah ini. Makanya ada aja satu keluarga kita dari perserikatan ini merasa diperlakukan tidak baik atau hak-haknya dihilangkan, dirampas, nah itu kita pasti akan melakukan sesuatu. Jadi ada beberapa kasus yang viral dan juga mungkin tidak terlalu viral. Beberapa kasus yang tidak terlalu viral. Mungkin yang pernah kita dengar ada masjid, Ya, masjid negara yang gimana ceritanya? Masjid kita ditetapkan kan di satuannya, dipanggalkan sebagai. oke, di Tapan, Bu, ya. Ya, itu terjadi korban lapor lah ya. Dia melapor, bisa melapor. Akhirnya terakhir dia melapor ke Polda. Melapor ke Polda, jadi hukum kita sudah tersiapkan, sudah kuasa sebagai PH kan. Nah, itu kita kolaborasikan antara advokat kita ya di pimpinan wilayah dengan advokat kita yang ada di PDN Pesisir. Nah, ketika terjadi beberapa perkara di Polda itu, kita hadir bersama. Akhirnya dijelaskan. Akhirnya dia baru tahu bahwa kiranya masjid kita itu belum punya legal standing, sertifikat amili. Nah, pada saat itu setelah dia tahu, makanya dia minta maaf dan akhirnya selesai. Ini case-nya hanya di beberapa tempat atau di satu tempat atau di beberapa tempat? Ya, di Mentawai itu kasusnya, di Mentawai tidak ada ya kasus itu anak kita dan masjid kan. Nah, masjid itu bagaimanapun aturan yang berlaku di kita, termasuk Masjid Taqwa Muhammadiyah, dan saya juga tetap pengurus ya. Nah, setiap masjid Muhammadiyah itu kepengurusannya di-SK-kan oleh pimpinan Muhammadiyah sesuai dengan tingkatnya. Nah, dan masjid Taqwa Provinsi Sumatera Barat, maka tentu pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nah, sebenarnya ini yang Nah, saya
Ambil contoh lagi misalnya masjid kita yang ada di Pondok Pesantren Modern Al-Kausar. Itu yang menyediakan saya selaku ketua BPP-nya. Oh, gitu. Ya, BPP-nya saya yang menyediakan. Yes. Jadi itu memang punyanya Muhammadiyah, tentu Muhammadiyah yang Kalau di kota kabupaten itu masing-masing pimpinan daerah Muhammadiyahnya ya kan mengeskakan. Sampai nanti ke ranting ya, cabang gitu ya. Nah, di Mentawai itu ada keinginan mereka itu tidak PDM yang menyediakan, tapi ada Papua. Nah, akhirnya terjadi clash, apalagi termasuk di laporan keuangan, setelahnya kan pengurus lama yang tidak memberikan laporan uang kepada PDN. Nah, akhirnya nggak apa-apa sampai ke Polres. Nah, setelah di Polres, Kapolresnya alhamdulillah waktu itu cukup bagus juga. Dicoba dimediasi, maka diundanglah dari Tandep Buddha dari KUA, dan juga dari jamaah-jamaah. Akhirnya didamaikan di kantor bupati. Saya juga hadir waktu itu tim, karena itu Buya Marhadi Effendi dari sana untuk ditugaskan oleh PWN. Alhamdulillah damai di situ, kita jelaskan bahwa ini Masjid Muhammadiyah, bagaimanapun pengurusnya itu adalah diangkat oleh PDN. Kalau siapa yang di pengurus silahkan misalnya. Itu dipilih. Jadi kalau di regulasinya kalau nggak salah kan masjid dan musola itu di SK-kan oleh KUA setempat. Tapi khusus untuk Muhammadiyah itu di SK-kan oleh PDN, PCN setempat. Iya, Gitu ya, betul. Nah, ini berlaku untuk semua masjid di seluruh Indonesia tuh. Saya Indonesia ini sekian regulasi kita. karena masjid musola termasuk amal usaha. Iya, betul sekali. Oke, betul. Siap. Jadi amal usaha itu bukan hanya dari sisi bisnisnya tapi juga amal usaha dari sisi syiar agamanya juga harus disiapkan legalitas formalnya dari PDM atau PCM ataupun dari PWN-nya. Itu ya. Betul, Oke. Kemudian ya, kita masuk tadi karena sudah ada legalitas ceritanya. Muhammadiyah ini status badan hukumnya apa? Jadi Muhammadiyah ini bisa jadi role model ya, bisa jadi contoh bagi organisasi-organisasi lain. Nah, Muhammadiyah berdiri kan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan 18 November 1912. Nah, ternyata Pedi Ahmad Dahlan ini itu secara cepat mengurus legal standingnya, badan hukumnya. Nah, sehingga keluarlah Departemen Bisluit 22 Agustus 1914 nomor 81. Tahun 1914 sudah keluar ya, sudah keluar. Jadi dari apa nih, Gubernur Jenderal. Oke. Gubernur Jenderal keluar. Jadi tahun 1914 sudah mulai diurus, sudah mulai berbadan hukum. Nah, kemudian terjadi perubahan tidak hanya satu pasal dari Undang-Undang Dasar itu diajukan juga perubahan-perubahan itu. Perubahan pun diajukan. Juga, walaupun hanya satu pasal. Hingga ada Permen Biskuit 16 Agustus 1920, itu 6 tahun ada perubahan, kan biasa ya, Undang-Undang Dasar. Itu keren. Dan kemudian juga berikutnya itu Government Biskuit 2 September 1921, kan setahun kemudian ada perubahan lagi, ada 3 pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu di rumah lagi dan nanti ini sangat luar biasa menurut saya. Jadi ketaatan dan kepatuhan pemimpin kita adalah itu terhadap aturan-aturan, walaupun waktu itu kita sedang dijajah ya oleh pemerintah, tapi tetap kita hormati, dihormati itu pemerintahan Belanda itu. Ini tidak keluar izin semuanya. Nah, begitu juga ya, orang yang ada sebut dengan rank person ya, Muhammadiyah. Nah, ketika itu kita mengajukan perubahan-perubahan, akhirnya keluarlah pemberitahuan atau surat keterangan bahwa Muhammadiyah itu untuk saat ini tidak perlu lagi mengurus perubahan-perubahan badan hukum, kecuali nanti ada peraturan-peraturan baru yang menginginkan adanya badan hukum baru. Baru disesuaikan. Nah, yang sangat mendasar sekali yang perlu diketahui publik, Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang keagamaan, sosial, dan kemudian pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,
itu semuanya sudah diakui ya dalam hukumnya oleh Menteri Agama Turun Mahkamah Republik Indonesia nomor 1 tahun 1971 tanggal 19 September 1971 sebagai organisasi yang beragam keagamaan. Nah di bidang sosial ini juga ada surat keterangan dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Ada 7 September 1971. Dan kemudian di pendidikan, surat pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Ini tanggal 24 Juli 1924. Termasuk juga bidang kesehatan. Menteri Kesehatan juga mengeluarkan surat pernyataan tanggal 22 Februari 1908 dan juga surat Kementerian Agama. Nah, juga itu dinyatakan. Nah, kadang ada orang bertanya, Muhammadiyah itu enak-enaknya aja pindah tanah sekian, banyaknya luas itu ya. Iya. Kan buat juta-juta hektar. Iya. Nah, bisa seperti itu. Nah, ternyata Muhammadiyah itu sebagai badan hukum itu dapat mempunyai hak milik atas tanah. Nah, walaupun dengan jumlah yang banyak, ini ada surat Kementerian Dalam Negeri. Dalam Negeri Kemendagri kan ya tanggal 10 Februari 1972. Ini bentuk SK14 dari DDA 1972. Dan kemudian perpanjangan surat keputusan dalam negeri juga ada. Dan ini juga ada dari Menteri Agraria. Menteri Agraria. Ada peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 1912 tanggal 12 Juli 1912. Kemudian kesepakatan bersama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Perserikatan Muhammadiyah tentang percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah Perserikatan Muhammadiyah. Nah, terakhir adalah surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ini pada tahun 2016 perihal petunjuk beberapa ketentuan pemerintah milik Badan Keagamaan dan Sosial. Jadi sangat jelas. Makanya saja Muhammadiyah itu meyakinkan sesuatu itu memiliki dasar hukum yang kuat. Berkegiatan dengan landasan hukum ya. Dasar hukum yang kuat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah Republik Indonesia. Jadi kalau sekarang kita coba tarik garis besarnya, Muhammadiyah itu badan hukumnya perserikatan ya? Iya. Perserikatan. Organisasi ini ada Maksudnya organisasi masyarakat. Iya. Gerak di 5 hal tadi. Ditambah plus dengan beberapa surat keterangan segala macam Iya. masuk ke dalam ini ya bisnis lah, bisnis kesehatan, masuk Iya. dunia pendidikan, masuk ke pertanian dan segala macamnya ada sudah Sudah legal bagian dari usaha. CR itu sudah diakui oleh pemerintah kita. Oke Bu ya, itu di tingkat pusat. Tingkat pusat. Di tingkat daerah? Jadi di wilayah ada organisasi. Sebuah organisasi itu semua aturan berlaku di pusat itu berlaku sampai ke bawah. Oke. Termasuk lambangnya, ya kan atribut anggaran dasar dan anggaran ente itu berlaku sampai ke daerah. Jadi mengacu dari anggaran dasar yang akan berbeda itu mengatur seluruh hal yang sifat komprehensif waktu bagaimana kewenangan pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, ya, pimpinan cabang, ranting, usaha dan sebagainya itu sudah diatur. Termasuk sampai ke Otom itu diatur di dalam anggaran dasar rumah tangga kita. Jadi sampai ini tetap acuannya ke pimpinan pusat ya, anggaran dasarnya dipakai sampai ke bawah. Oke, sampai ke daerah, sampai ke wilayah, sampai ke cabang pun itu nanti menggunakan anggaran dasar ini. Ya, kalau ada dibuat aturan-aturan di bawah apakah itu rapat ya, itu tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar dengan yang dikusan. Jadi sinkronisasi dan harmonisasi regulasi kita itu sampai saat ini masih dapat dipertahankan. Sehingga tidak ada tabrakan. Oke, jadi secara regulasi legal formalnya Muhammadiyah ini sudah siap dan untuk bisa beroperasional itu sudah dibekali semua dari berbagai semua. Bu ya, 2025 Bu ya. 2025 ini apa saja mungkin langkah-langkah strategis yang akan disiapkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Bu ya, terkait dengan bidang hukum? Ya, jadi kita pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat itu sudah menetapkan ya prioritas
di tahun 2025 ini. Nah, khusus pemerintah misalnya di 2025 ini kita akan membentuk ya Majelis Hukum dan HAM itu semua PDM sudah ada. Dan kemudian Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah dan kemudian juga Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik. Oh, ini LBH. LBH ini akan dibikin di seluruh ini kan hanya di PWN saja? Oh, sekarang belum ada besok? Sekarang ada yang sudah. Oh, ada yang sudah seperti ke Barat itu sudah ada. Beberapa kota sudah ada. Jadi harus semuanya ke 19 kabupaten kota yang sudah ada. Nah, gunanya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan warga kita yang membutuhkan bantuan hukum dan juga advokasi kan. Dan kemudian juga kita akan melakukan semacam pelatihan apa yang bersifat legal ya kepada kader-kader kita yang memiliki semangat untuk penegakan hukum. Bisa saja belakangnya bukan hukum, tetapi dia ingin aktif ya membantu gerakan penegakan hukum di Muhammadiyah atau di masyarakat. Nah, kita beri kesempatan bagi dia untuk pelatihan paralegal. Syukur kalian memang nanti kawan-kawan kita yang berlulus secara hukum, dan nanti kalau dia sudah paralegal tentu kita arahkan bagaimana nanti dia menjadi advokat pengacara. Apakah 2025 ini masuk juga terkait dengan lahan-lahan atau aset-aset Muhammadiyah yang masih bermasalah, Bu ya? Ya, jadi penyelesaian lahan-lahan Muhammadiyah yang bermasalah itu pertama kita inventarisir ya. Inventarisir bekerjasama juga dengan pemberdayaan tanah wakaf, wakaf ada pemberdayaannya. Tanah wakaf itu kita coba untuk menyelesaikan. Karena juga ada tanah kita seperti di Ampalu ini kan. Oke, diam Oleh masyarakat karena kita belum gunakan secara belum mungkin ada 1 atau 2 orang minta izin untuk tinggal sementara. Kemudian ada yang lain ikut-ikutan tinggal di situ tanpa izin kita. Nah, sekarang sudah kita coba menyelesaikan dan dibentuk tim. Kebetulan tim penyelesaiannya saya sendiri. Dan sudah kita ada kedekatan dengan lurahnya. Kita sudah ada surat nanti dengan camat dan juga kita temu dengan mereka itu. Nah, tanah kita yang di sini itu kemungkinan ada rencana kita jadikan hutan kota. Kan Kan kita akan memotivasi di semua kota yang ada di Sumatera Barat. Kita ke sana ada berapa ya? Ada 8. ya, ada sekitar 8 kan. Itu anaknya ada hutan kota. Dan kota ini komodonya ada di Bali. Gunanya adalah untuk menyelamatkan lingkungan kita. Bagaimana udara kota ini tidak terlalu panas karena kita memiliki hutan dan juga di situ kan nanti ada model rumah ya, dibangun rumah bambu dan sebagainya. Kemudian membangun bagaimana tata kehidupan yang baik, yang damai di situ. Termasuk juga kegiatan-kegiatan melukis nanti anak-anak itu disiapkan lah. Jadi sampai edukasi. Atau edukasi juga di situ kan. Jadi itu planningnya santerikan sih dalam ada tempat lain rencana untuk kota Ini yang kita jajaki nanti di Tanah Panjang di mana. Oke. Kemudian di Kota Pariaman di mana tempatnya. Itu menyelesaikan tanah dia. Iya, tanah Muhammadiyah kalau nanti kami ini akan gitu ya. Kalau nanti pemerintahnya mau menghibahkan, kita yang mengelola untuk itu. Tapi kita sudah siapkan model ya hutan kota itu. Oke. Terkait dengan sertifikat, Bu ya? Ya. Tanah Muhammadiyah itu sertifikatnya atas nama siapa, Bu ya? Ya, sertifikat tanah Muhammadiyah itu atas nama Muhammadiyah. Dan sertifikat itu disimpan di pimpinan pusat. Paling kecil hanya ada kopian yang sudah dilegalisir. Semua tanah Muhammadiyah Sertifikat aslinya umumnya di pusat. Jadi semuanya dikumpulkan oleh pimpinan pusat? Iya. Oh, Nah, di sini mungkin ada tadi yang sudah dilegalisir kan. Dan kalau kita nanti memerlukan kapanpun bisa. Walaupun ada 1, 2 sertifikat di kalau di daerah itu pada asalnya sudah tercatat ya. Dapat
di pimpinan pusat bahwa sertifikat itu nomor sekian berada di PWM, ini di PDM itu sudah. Oke. Sehingga tidak akan terjadi ada pimpinan di tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah menjual tanah Muhammadiyah tanpa izin dari pusat. Nggak mungkin. Oh, tidak bisa menjual, Nggak mungkin. tidak bisa mengantunkan ketang gitu ya, Bu, ya? Nggak bisa. Karena umumnya tanah Muhammadiyah itu tanah ekor. Oh ya, Tanah wakaf tidak mungkin radiasi waran ya ke negara. Iya, iya. karena sistem kepemilikannya komunal Muhammadiyah gitu kan. Iya, iya. Nah, ya. Jadi kalau ini berandai-andai, Bu, ya, kalau ada yang, daerah mau mengajukan pinjaman, mau ke bank, mau ke tempat lain dengan mengagunkan, sertifikatnya, itu harus izin dari PP? Oh iya pasti. Panjang prosesnya, Pak. Jadi kalau perlu nanti PP yang mencarikan uang jalan. Oke. PP yang ini konsepnya yang PP yang support kayak dia, yang support itu. Oke. 2025 selain tadi penguatan dari sisi advokasi, pengembangan lembaga dan segala macam, apalagi, Bu, ya? Ya, jadi ke depan mungkin kita lebih banyak juga melakukan penyuluhan-penyuluhan ya. Oke. Hukum, ya termasuk juga membangun karakter sangat penting ya. Apalagi untuk generasi muda kita dari perspektif hukumnya, hak asasi manusia tidak perlu kita. Kita satu sisi optimis ya, 2025 untuk melahirkan generasi emas. Tapi satu sisi kita tidak prihatin. Ya. Dalam waktu yang sekarang tinggal 20 tahun, Heeh. melahirkan generasi emas, peradaban yang bagus, gemilang, tanpa ada tanda-tanda bahwa peradaban kita sekarang sudah baik. Peradaban itu tidak akan lahir tanpa karakter. Nah, makanya Muhammadiyah sekarang ini ingin ikut, ya, andil di dalam menyiapkan generasi muda dalam membangun karakter. Karakter akhlak yang jujur misalnya kan, kemudian pembiasaan dalam pembelajaran, pembiasaan dalam beramal soleh, kemudian juga pembiasaan membangun semangat kejuangan. Karena sekarang kita lihat sekarang generasi kita semangat perjuangannya kurang. Nah, bagaimana ini Muhammadiyah nanti akan mencoba mencari program yang tepat, mungkin bekerja sama juga dengan pemerintah daerah, dengan ormas-ormas yang lain untuk menyiapkan generasi ini. Nah, kita khawatir generasi kita ke depan bukan hanya generasi emas, tapi generasi yang mencemaskan. Nah, sementara kita orang tua ini kan diancam juga di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu. Wa yahsallazina utaraku min khalfihim dzurriyyatan dhiyafan. Faqu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah generasi tua, orang tua memiliki rasa cemas, memiliki rasa khawatir akan meninggalkan generasi yang lemah di generasi. Untuk itu bicaralah, berkata-katalah dengan kata-kata baik dan bertakwa. Implementasi dari ayat ini apa yang bisa kita buat? Apakah cukup dengan kata-kata? Walaupun di Al-Quran itu kita berbicara dengan baik-baik, memberikan contoh guna bicara, itu sebenarnya kita dalam peteladanan. Bagaimana peteladanan orang tua kepada anak muda. Nah, makanya untuk melahirkan generasi emas ini diperlukan semacam pembiasaan yang baik, praktek-praktek baik yang harus dilakukan oleh generasi muda kita. Makanya mungkin nanti akan kita coba lahirkan program, apakah nanti inline golden habits group dan sebagainya. Jadi sangat rumuskan. Jadi pembiasaan ini penting. Karena menjangan karakter generasi kita itu tidak hanya bisa dengan dengan pendidikan agama saja. Kenapa di Jepang yang agamanya tidak jelas? Tapi kenapa mereka tidak tergenerasi itu? Kenapa mereka jujur? Mereka malu dan bohong. Iya kan? Iya. Nah, ini budaya. Maka pendekatan kebudayaan, adat istiadat kita ini, nah kita bicara tentang ADSBK. Tapi bagaimana mengimplementasikannya kepada generasi muda kita? Adat dan sama adat. Ya kan? Tahu malu sopan. Betul ada yang saya lihat. Oh ini malu berbohongnya.
Lalu berdusta kan. Kalau kita biarkan sekarang generasi kita mencontoh pemimpin-pemimpin yang tua banyak berdusta sekarang, tidak tukar sadari mereka bahwa itu adalah kepribadian yang terandai, karakter yang terhenti, dan tidak perlu ditertib kan. Wah, jangan-jangan nanti ini menjadi budaya berbohong ini di Indonesia kan. Buya tadi menyinggung ABSSBK generasi emas atau generasi mencemaskan. Ya. Saya masuk kemarin kita juga podcast dengan Bang Alfitri, Ketua Rumah Sahabat Mentari. Kasus LGBT, Iya. kita juga termasuk PSK ya, mungkin yang tertinggi juga lah Buya. Beberapa kasus-kasus yang cukup mencengangkan untuk Sumatera Barat, yang sebenarnya tidak cocok juga dengan ABSSB. Karena ini gimana pandangan Buya? Ya, itu jadi kontraproduktif terjadi karena mungkin tadi pendekatan yang kita lakukan terhadap kehidupan generasi muda kita itu. Mungkin pendidikan keluarga itu perlu evaluasi, apakah pendidikan keluarga kita sudah menanamkan nilai-nilai agama, ada istiadat, ya, dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Kan ada rasa malu ya kalau sesuatunya itu. Saya sudah nampak berjalan gambar-gambar anak-anak kan malu kita dulu kan. Itu di CPR kan kawan nah. Ini malah jadi kebanggaan malah ya lihat dari style dia. Nah, ini kan budaya barat sebenarnya. Nah, jadi Sumatera Barat seharusnya kalau kita berikan pendidikan budaya ya. Nah, kebudayaan itu kan memang hidup dan berkembang pada masyarakat itu. Apapun budaya yang datang dari luar, sepanjang itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya lokal kita, ada istiadat kita, silakan. Tetapi budaya yang dituduh sekarang ini justru bertentangan dengan nilai-nilai agama kita. Itu kan budaya mana sebenarnya LGBT itu kan. Kemarin regulasi, kan apa Korea itu yang udah ketok palu membolehkan kawin sama sekenir juga. Nah, ini kan udah cocok dengan nilai agama kita. Nah, jadi pendidikan kebudayaan ini penting kita sampaikan. Bagaimana anak-anak ini dapat menerima kehadiran budaya luar secara selektif adaptatif, tapi disesuaikan dengan ketupatnya, keadaan waktu dan tempatnya. Nah, kita berada di Minangkabau. Filosofi kita adat basali sarak basali kita bola. Ya kan? Nah, sarak mengato, adat pamakai, alam tak kamu jadi guyu. Nah, makanya budaya itu bukan budaya kita. Harusnya ditolak. Bagaimana cara penolakan ini? Harusnya pemerintah juga memiliki perda, kan? Peraturan pemerintah daerah. Ada perda yang ini atau mengapain ini, yang mengatur ini. Pembinaan yang harus dilakukan, tidak pendiaran. Nah, kalau kita lihat apa pembinaan terhadap LGBT yang dilakukan oleh pemerintah kita daerah, provinsi Kabupaten Klaten, Sumatera Barat ini, saya rasa saya belum pernah melihat program yang konkret bidang itu. Oke. Nah, ini. Oke, baik Buya. Kita nih cerita masuk ke Kijang Atri Tanjung Junior nih Buya. Waktu kecil nih, waktu kecilnya Buya, nah mungkin kenapa memilih Muhammadiyah? Apakah dari kecil, apakah Anda dari unsur biologisnya atau seperti apa ini Buya? Ya, terima kasih. Jadi saya lahir di Urbanis, ya, 21 Agustus ya, 1991. Keluarga saya itu memang keluarga Muhammadiyah ya. Oke, secara biologis Muhammadiyah? Ya, Muhammadiyah kan. Oke. Dan kemudian setelah saya sekolah di Kota Padang, saya bergabung di IPM, Pengus IPM. Padang tahun 1982. Alhamdulillah saya di Jogja. Kemudian 83 saya bergabung dengan pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah daerah Istimewa Yogyakarta sampai tahun 1986. Kemudian karena banyak perselisihan di Jogja, saya beraktif di Muhammadiyah. Nah, untuk itu saya jadi komandan batalion resimen mahasiswa Mahaka. Jadi membayahi 16 perguruan tinggi swasta. Nah, saya sering pakai senjata genggam di situ kan. Iya. Sudah prepare. Untuk kepikiran di mana itu Buya? Di Jogja. Di Jogja ya. Jadi saya pelatihan tembak mayar di Brimob, Bandung, dan juga di Magelang. Ini menjadi sebagai komandan batalion, membayahi resimen mahasiswa sampai 500 orang kan
memang fokus saya di situ kan. Nah, setelah selesai kuliah ya saya kembali ke Padang. Aktif di Pemuda Muhammadiyah 4 periode. 4 periode. Ya, mulai dari departemennya, dan kemudian wakil ketua sampai 3 periode, dan terakhir dari ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Terus Sumatera Barat. Tahun dari 1998 sampai 2002. Dan juga saya aktif di LNPI sebagai wakil ketua. Waktu itu saya memimpin rombongan delegasi ke NPI Sumatera Barat menghadiri konferensi Belia Dunia Melayu Dunia Islam. Alhamdulillah saya salah seorang saya menyiapkan konsep deklarasi Belia Dunia Melayu Dunia Islam di Malaka pada waktu itu. Alhamdulillah gitu kan. Jadi dari IPN sampai Pemuda Muhammadiyah. Kalau nggak salah Buya pernah juga masuk ke dunia politik ya, Buya? Ya, saya pernah cerita itu dunia politik itu karena saya berasal waktu itu dari Pemuda Muhammadiyah juga asalnya. Saya didorong dari Pemuda Muhammadiyah sama juga dengan Buya Marhadi kan. Kemudian menantikan saya sebagai ketua Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat itu kan di nama Hadi Effendi. Sehingga waktu itu keberadaan Partai Amanat Nasional itu kan tak lepas dari PM Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah Historisnya ada Muhammadiyah di belakang itu. ya, tapi kami alhamdulillah lah selaku pemuda Muhammadiyah ya, kami dipercaya di Partai Amanat Nasional itu. Saya pernah jadi PLT ketua DPD, sama Hadi pernah di sekretaris, dan juga Taslim Pemuda Wahyatul Pemuda Muhammadiyah juga yang ada di Kota Dewan. Dan artinya pimpinan Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat itu cukup berkelas lah ya, cukup berkelas orang-orangnya itu. Termasuk Dr. Murisal kan. Nah, itu kan ketua Pemuda Muhammadiyah. Sebelumnya senior kita Bang Moral Lubis kan, Bang Ansir, orang-orang hebat lah yang menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat itu. Masuk ke PWN sejak kapan? Nah, sebelum saya ke PWN, sebenarnya saya lebih banyak dulu di majelis. Pernah lebih banyak di majelis pendidikan di PDM pada majelis pendidikan di pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Dan kemudian juga majelis PKS. Dan kemudian saya juga saya aktif sebagai ketua lembaga perkembangan cabang dan ranting Muhammadiyah. LPCR 12 tahun menggantikan Buya Matang. Nah, karena saya aktif waktu itu gimana mesin Covid ya, nanti melihat memang saya dulu berjanji sama Abang Sopar Karim, kalau saya diberi amanah insya Allah saya akan wakafkan hari saya Jumat, Sabtu, dan Minggu untuk Muhammadiyah. Sehingga Jumat sore kita Bang Ranting di Sumatera Barat ini ya membangun konsolidasi lah organisasi. Dan alhamdulillah kita terpilih lah pada urutan 5 pada waktu itu Muslim kan. Jadi periode ini baru masuk menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah ya, Buya? Iya betul, pimpinan wilayah. Soalnya dulu di teman tuh pimpinan. Dulu di lembaga-lembaganya. Ini karena sudah dari awal, dari junior dulu sampai sekarang sudah di Muhammadiyah. Ini kenapa, Buya, Muhammadiyah? Kadang-kadang juga ditanya juga sama saya, kenapa Kasih anaknya Muhammadiyah gitu. padahal saya tidak pernah sekolah di Muhammadiyah. Oke. Malah di Jogja saya di Taman Siswa. Oh. Nah, tetapi saya melihat hati saya dan kemudian konsep-konsep dasar dan kemudian konsep-konsep keislaman yang ada di Muhammadiyah itu, maka komitmen di bidang akidah, ibadah, muamalah sebagai akhlak, dan juga menggerakkannya itu tajdid itu. Itu yang hendak saya suka. Saya suka. Sehingga hati kita itu berlabuh di Muhammadiyah. Makanya saya SMA sama Menara Peluang itu bukan di Muhammadiyah. Saya dengan Menara Peluang itu SMA di Taman Siswa. Tapi kami menjadi pimpinan daerah IPN Kota Padang. Masalahnya ini yang perlu dicontoh oleh pimpinan IPN sekarang. Kenapa pimpinan IPN sekarang tidak bisa merekrut orang-orang di luar negeri sesuai di sekolah negeri, sesuai swasta lain menjadi ngurus PR? Itu saya katakan dulu kan, bisa kami ini tertarik ber-IPN, sementara kami tidak sekolah di sekolah Muhammadiyah. Nah, strategi ini mungkin perlu dipelajari oleh adik kita sekarang menjadi pengurus IPN itu.
Di IPM, INM itu tuh boleh kan dari luar, Bu, ya? Boleh harus ada itu ya, ada komisariat-komisariatnya. Kalau IPN masih boleh dari luar masuk bergabung? Boleh, boleh. Nah, saya malah waktu itu mendirikan INN di Taman Suwaja Jakarta. Di Taman Siswa? Waktu Jakarta. Karena saya sekolahnya kan kuliahnya kan di Taman Siswa Jakarta juga karena beasiswa. Oke. Nah, dia kan memberikan beasiswa sama saya, makanya Taman Siswa memberikan kan. Jadi saya ke Jogja itu dengan biaya Taman Siswa semua itu. Kalau saya diwajibkan harus mengambil fisika karena saya jurusan IPA. Artinya saya sarjana pendidikan fisika selesai kan. Tapi jiwa saya tidak ke situ. Nah, akhirnya selesai saya jadi guru jadi wakil kepala sekolah 7 tahun. Nah, Di Taman Siswa? iya, Oke. sambil kepala sekolah itu saya kuliah hukum. Tapi S2-nya di UNAN juga saya kuliah kan. Dan juga karena jadi kepala seneta Muhammadiyah 1 kan. Nah, jadi artinya ketika saya mendirikan itu, saya dilarang oleh pihak ketiga saya. Nah, wewe, IPT yang kami di sini. Karena ini bukannya Muhammadiyah, ini taman siswa. Ya udahlah, malah saya nggak dicurigai waktu itu. Akhirnya saya bilang, apa Isra yang kalian di sini? Saya nggak boleh yang namanya Isra. Tadi pemirsa kan Isra ya. Iya, iya. Akhirnya kami dari anak NTB, juga beberapa orang, termasuk dari Sumatera Utara. Ya udah kita dirikan HMI aja. Nah, akhirnya kita dirikanlah HMI Komisariat Walid bin Walid. Itu pun kita dilarang dulu. Karena makanya akhirnya saya memilih konsen di resimen mahasiswa. Jadi karena ideologi itulah yang memanggil seorang Buya Kijal untuk masuk ke Muhammadiyah. Membersamai Itu juga tidak terlepas dari pengaruh kakak saya. Saya jujur saya kata, Amal Saruji itu memang pengaruh saya juga untuk aktif di Muhammadiyah. Iya, iya. Dan dia juga punya jasa terhadap saya. Saya punya nyobai ke Jogja itu cuma dengan 2 surat. Satu surat dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat, satu surat dari pimpinan cabang Taman Siswa Padang. Kakak saya bilang, kamu belum pernah ke Jawa, apalagi ke Jogja. Ya. Ini surat 2, kalau terjadi apa-apa, kamu lihatkan aja sama polisi. Lalu sana. Nanti saya dengan kapal itu Mayor. Ya, 2 jam saya menangis di kapal itu kan. Apalagi diputarkan lagu sama Pingatullah, baik karya guys. Sedih sekali kan. Saya tidak pernah ke Jawa. Sendirian gulian itu bayangan dan naik. Itu SMA? SMA itu ya? Taman SMP? Taman SMA, SMA kuliah. Iya. Dan berhasil manjur, Bu, ya suratnya tadi? Alhamdulillah, jadi ada yang berhasil. Kalau yang itu tapi ada yang kita lihat, kita tanya, mana tiba di stasiun Tugu, kita tanya, ini mana yang dekat? Oh, pimpinan pusat Muhammadiyah dengan pimpinan pusat Taman Siswa. Oh, kalau jaraknya dekat pimpinan pusat. Akhirnya saya dari stasiun Tugu ke PT Muhammadiyah dulu. Oke. Nah, itu. Baik, Buya kan sekarang juga ditunjuk sebagai ketua Masjid Taqwa Muhammadiyah. Nah, ini kira-kira program apa yang akan, ini sudah dekat ke Ramadan, dan juga beberapa apa saja program mungkin, Buya, Iya. yang sedang disiapkan oleh pengurus? Jadi kita setiap tahun membentuk panitia ya, panitia Ramadan dan Hari Besar Islam. Itu dan Ebola yang tahun ini diketuai oleh Linda Mahadi Effendi, karena dia waktu ketua masjid. Dulu diketuai oleh Adinda Haji Lapet Dewasa, sekarang W. Mahadi. Program rutin pertama tentu adalah untuk berbuka. Nah, berbuka itu kita sediakan 150 orang. 150 rakyat. Berbuka kemudian makan. Itu budgetnya satu orang 20.000. Mungkin berbuka 5.000 kemudian makan 1.000. Habis itu. Itu ada dari kas masjid kah atau ada sumbangan atau donatur? Yang donatur karena kita juga punya Lezus Mukael. Oke. Lezus Mukael itu kadang orang banyak memberikan Melalui Lezus sedekahnya kan. Jadi kita sampaikan, kita menyediakan permukaan di jamaah yang ingin memberi permukaan melalui masjid Taqwa. Alhamdulillah ya, tahun kemarin sukses. Ini insya Allah hari Kamis kami rapat untuk kali ini.
Dan kita mencetak juga 10 rim Sakia kan, untuk sekalian mensosialisasikan penceramah-penceramah kita, dan mudah-mudahan makin hari ceramah pengawet kita tuh bisa lebih banyak. Karena kemarin kan agak kurang kelihatannya karena bangunan itu kan belum siap juga kan. Tahu dengan bangunan siap Pasaraya itu mudah-mudahan nanti Lebih ramai lagi. ramai lagi. Dan kemudian master bakar pengurus masjid yang kedua yang kita lakukan, kita kemarin membuat perencanaan untuk perbaikan interior dan eksterior termasuk tempat duduk termasuk menara. Dan itu sudah kita coba komunikasikan juga dengan Pak Irman ya. Usman, saya sampaikan bahwa di Sumatera Barat ini sekarang saya tidak melihat ada bangunan yang megah menjadi ikonik dari Muhammadiyah. Nah, yang berpotensi untuk menjadi ikon Muhammadiyah itu bangunannya beserta koenzing Takwa. Makanya terkejut Pak Irman, Usman dan juga Pak Sowan. Nah, kalau ini mau dijadikan komiknya Muhammadiyah, ternyata 7 miliar dibuat anggarannya. Nah, kalau dibuat 50 atau 60 miliar. Jadi sekarang saya sedang menyiapkan proposal 50 sampai 60 miliar untuk pembangunan masjid itu. Oke, nanti itu akan kita informasikan. Nah, untuk Idul Fitri, biasanya kita melakukan tatbiknya dari Jakarta. Kalau dari Jakarta dan terhalang, tampilkan dari dalam, dari kita Sumatera Barat. Selain Ramadan Bu ya, ada yang rutin juga pengajian selain pengajian gitu Bu ya? Ada, jadi kita Sabtu Minggu itu kayak pendidikan bahasa Arab, ya itu kita gratiskan. Setiap Sabtu dan Minggu. setiap Sabtu itu boleh dihadiri oleh siapa saja? Boleh siapa saja. Oke, itu jam berapa Bu ya? Pagi, kayak yang Sabtu itu pagi jam 9 sampai Pagi jam 2 jam lah. jam Minggu tuh sampai sore. Jadi masyarakat yang mau silakan ya ikut. Dan itu kita umumkan ke jamaah kita setiap hari Jumat. Kemudian ambulan gratis kan. Hanya ambulan gratis ya? Ya, kemudian apalah perusahaan kesehatan, klinik, Awadaran kan juga dari bawah kesehatan. Klinik Awadaran untuk perusahaan kesehatan itu. Oke, jadi mungkin bagi penonton di podcast ini yang mau nanti juga ikut menyumbang boleh melalui Lazim saya bela nih, melalui Lazimmus akan nanti ada di bawah. Silakan nanti berdonasi untuk berbuka dan juga untuk kegiatan-kegiatan masjid tentunya. Oke Bu ya, pesan-pesan terakhir Bu ya untuk Muhammadiyah. Saya dalam untuk Muhammadiyah saya optimis ya, potensi yang ada di pimpinan wilayah, pimpinan daerah, selama kabupaten kota ini itu kalau kita kami tentang moto kita lah ya, tagline kita bahwa kita ini betul-betul melaksanakan prinsip kepemimpinan kolektif kolonial, ya, yaitu solid ya, dalam gerakan, ukur dalam tindakan. Nah, ini tagline ini memang penting bagi kita. Jadi segala sesuatunya kita rencanakan bersama melalui musyawarah mufakat, kita laksanakan bersama, dan kita bertanggung jawabkan bersama segala sesuatunya. Jadi tidak ada yang mansur di Muhammadiyah ini. Iya. Main surang tidak ada kan. One man show tidak ada. Tidak ada. Semua keberhasilan bersama, kalian tentu juga kalian kita bersama. Tagline itu tuh sangat bagus menurut saya. Solid dalam penyampaian dan terukur dalam sekarang. Jadi apapun yang kita lakukan itu memang terukur dia. Karena sudah kita planning, sudah kita rencanakan, dan kemudian dengan organisasi yang ada untuk melaksanakannya itu ternyata ukur memang. Misalnya pelaksanaan Baitul Aqam, Dawur Aqam, Baitul Aqam di kabupaten kota semuanya kita lakukan. Itu dia idea prepare, insya Allah minggu besok akan dilaksanakan kan. Tentang tentang ideologi, politik, dan organisasi. Ini kan penting. Bagaimanapun pemimpinan harus mengerti ideologi, harus mengerti politik, dan juga harus mengerti organisasi. Nah, dia adalah pimpinan organisasi. Orang organisasi pasti harus memahami tentang politik. Nah, politik ini tidak mungkin lepas dari ideologi.
Ada ideologi ini, politik itu harus disikapi, ya, dengan ide, gagasan, cita-cita, dan lain sebagainya. Sehingga orang Ahmadiyah dan politiknya itu tidak pragmatis, tapi politik dan jujur. Kita kan bisa melihat, pilpres, pileg, belum ada kita ini, kan ada yang memilih pragmatis, Ya. menyampingkan kejujuran. Kalau pragmatis tentu melakukan segala cara untuk menang, termasuk money politik, baik uang dan sebagainya. Ini kan bertentangan dengan ideologi Muhammadiyah. Nah, ada pula yang tersikap ketika berkompetisi, kan boleh aja pragmatis. Nanti kalau udah jadi baru jujur, misalnya kan. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh. Harusnya berkompetisi juga jujur secara kualitatif, dan setelah jadi pun diharapkan jujur dalam kepemimpinan. Ini tadi saya sudah minta terakhir, tapi Mas Aryan yang mulia, karena ada politik tadi. Periode ini PWN membuka pintu, dan juga ini sebenarnya dari PP juga ya, dari pimpinan pusat juga, kita sudah mulai masuk ke, bukan masuk sebagai kontestasi politik, tapi mensupport kader-kader yang masuk ke dalam ranah politik ini. Ya. Itu bagaimana pandangan beliau? Ya, sikap politik itu penting. Bagaimanapun juga menyikapi perkembangan politik itu penting. Ya, karena bagi Muhammadiyah, politik itu sesuatu yang penting dan strategis untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita tidak masuk di situ, berkontribusi, berpartisipasi untuk memperjuangkan kader-kader kita, yang selama ini kader-kader kita itu banyak yang tersedih. Masa saya sekian lama di Muhammadiyah, ketika saya maju tidak dibantu, tidak rasa ditinggalkan, merasa ditinggalkan, jalan sendiri dan sebagainya. Nanti mereka yang jadi ya ikut kader Muhammadiyah. Nah, tapi diminta kontribusi dan sebagainya. Jadi bersama saya, langkah yang diambil kemarin itu, karena ini melalui musyawarah ya, dari PDM, kemudian disampaikan kepada PWN, akhirnya kita menetapkan, kita rekomendasikan untuk memilih. Nah, mungkin ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, itu kan tak bisa kita saling menyalahkan dalam politik, oleh sebab itu. Ya. Karena banyak faktor menentukan keberhasilan dalam politik. Tapi intinya presentasinya cukup besar. LBH sekarang ada 7 anggota DPR kita. Sama DPD kita ada 2 atau 2,5 itu kan. Nah, itu kan luar biasa kan. Tambah anggota dewan kita yang provinsi 12 saja. Belum tambah kabupaten kota. Nah, dari itu nanti kita harapkan mereka itu bisa sesuai dengan integritas yang kita buat. Dia ikut membantu ya, berpartisipasi tentang melaksanakan program lah ya, persyarikatan untuk dilaksanakan anggaran-anggaran. Itu alhamdulillah ya sudah terlaksana. Baik, terima kasih Buya Rahman juga sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Solid dalam gerakan, terukur dalam tindakan. Ya. Itu tagline pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Mudah-mudahan ini menjadi manifestasi kekuatan Muhammadiyah Sumatera Barat dalam mengawal proses-proses kehidupan bermasyarakat di Sumatera Barat. Terima kasih, saya Ridka tadi, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.